Jawa. Baik, perkenalkan nama saya Firman Denardayeli dengan NIM 24030697 dari kelas PTNA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi metabolisme lipid terkait dengan degradasi lipid menjadi oksidasi asam lemak. Nah, yang pertama yaitu perencanaan, penyerapan, dan transport lemak. Pertama, perencanaan lemak. Lemak makanan umumnya dalam bentuk trigliserida di lambung menjadi emulsifikasi awal oleh peristaltik dan asam lambung. Di usus halus, trigliserida mengalami emulsifikasi lebih lanjut oleh garam empedu atau HCl disimpan di kantong empedu. Enzim lipase pankreas kemudian mencegah trigliserida menjadi asam lemak bebas dan monogliserida, khususnya 2 monoasilgliserol. 2. Penyerapan di usus halus. Asam lemak bebas dalam monogliserida masuk ke dalam sel episel usus atau enterosit dengan bantuan misisel atau struktur garam empedu. Dalam sel, molekul-molekul ini disintetis kembali menjadi trigliserida. Dan yang ketiga, transport lemak. Trigliserida yang terbentuk dibungkus bersama kolesterol, protein, dan fosfolipid menjadi partikel kilomikron atau jenis lipoprotein. Kilimikron masuk ke sistem limfatik lalu ke peredaran darah untuk didistribusikan ke jaringan tubuh. Yang kedua, dioksidasi asam lemak. Dioksidasi asam lemak adalah jalur utama untuk menghasilkan energi dari asam lemak, berlangsung di mitokondria. Langkah-langkah bioksidasi yaitu pertama, aktivasi lemak. Aktivasi asam lemak atau yang disebut dengan isoplasma. Asam lemak tambah CoA tambah ATP sama dengan asli CoA. Katalis oleh asam lemak asli CoA sintetase. Kedua, transport ke dalam mitokondria. Karena kembaran mitokondria, karena membran mitokondria tidak dapat dilewati asli CoA, maka digunakan sistem karnitin. Asli CoA ditransfer ke karnitin sama menjadi asli karnitin, diangkut masuk ke mitokondria oleh masuk ke mitokondria oleh transporter kartinin asli kartinin. Di dalam mitokondria, asli kartinin dikembalikan menjadi asli CoA. Selanjutnya ada biosintesis lipid berupa yang pertama, sintesis asam lemak atau yang disebut dengan lipogenesis. Sebagian besar sintesis asam lemak menjadi sitoplasma, sel-sel hepar, dan jaringan adiposa. Reaksi dimulai dengan membawa asetil CoA keluar dari mitokondria melalui torak sitrat atau yang disebut dengan citrae sukle. Proses ini menghabiskan 2 molekul ATP. Pembentukan asetil CoA sitosol ini dirangsang oleh rasio insulin atau glukagon yang meningkat setelah konsumsi karbohidrat. Asetil CoA sitosol diubah menjadi maloni CoA oleh enzim asetil CoA karbosilase. Nah, enzim ini diaktifkan oleh rasa kenyang, sitrat, dan insulin. Insulin juga mengaktifkan enzim berikutnya yaitu kompleks asam lemak sintase. Produk akhir jalur ini adalah lamitat atau yang disebut dengan C16 yang dapat perpanjang dan didesaturasi menjadi berbagai asam lemak lain. Kedua, sintesis triasilgliserol. Triasilgliserol ini dibentuk oleh hepar dan jaringan adiposa melalui reaksi antarasam fosfatidat atau dari usus atau di usus. Dan yang kedua, monoasilgliserol. Jaringan adiposa yang tidak memiliki enzim gliserol kinase sehingga tidak dapat menggunakan gliserol hasil kerja enzim lipoprotein lipase atau yang disebut dengan LPL. Insulin merangsang pembentukan LPL serta metabolisme glukosa menjadi asam lemak di jaringan adiposa. Yang ketiga, sintesis fosfolipid.
Fosfolipid adalah senyawa lipid yang mengandung gugus ester fosfat dan merupakan bagian penting dari membran sel bersama protein, glikolipid, dan kolesterol. Komponen utama fosfolipid yaitu lemak kasar, gugus fosfat, alkohol yang mengandung nitrogen, serta suatu kerangka. Nah, fosfolipid paling melimpah di sel mamalia yaitu fosfatidikloin atau PC. Fosfolipid lain termasuk fosfatiletnanolamin atau PE, fosfatidislerin atau PS, spinoyelin atau SM, kardiopilin atau CL, fosfatidinosidol atau yang disebut dengan PL, dan turunannya yang terfosforilasi. Nah, masuk pada keempat yaitu sintesis kolesterol. Kolesterol berfungsi sebagai stabilizer membran sel, prekursor garam empedu, serta prekursor hormon steroid. Nah, disintesis hampir di semua sel terutama di hati atau hepar dan usus. Prekursor utama sintesis kolesterol adalah asetil CoA. Laju sintesis kolesterol dikendalikan oleh enzim AMG atau CoA reduktase. Enzim ini dapat dihambat oleh obat anti hiperkolesterolemia. Nah, masuk pada kelima yaitu sintesis steroid. Steroid adalah senyawa turunan kolesterol. Nah, beberapa jenis hormon steroid yang penting yakni glukokortikoid, misalnya kortisol, mineralokortikoid, misalnya aldosteron, terus hormon seks, misalnya testosteron, estrogen, serta progeston. Nah, sintesis hormon steroid terjadi terutama di kelenjar arterial atau untuk kortisol dan aldosteron, terus gonal atau yang disebut dengan testis, dan ovarium untuk hormon seks. Proses dimulai dari kolesterol menjadi pregnenolon menjadi berbagai jenis steroid tergantung pada enzim spesifik yang tersedia di jaringan tersebut. Nah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.